yaitu namanya pernapasan heart coherent. Jadi heart coherent yaitu pernapasan di mana napas kita, baik tarikan napas kita maupun hembusan mengeluarkan itu harus disesuaikan dengan detak jantung kita. Bagaimana Dokter Edi caranya? Seperti ini. Jadi nanti satu titik kita taruh di sini di antara dua dua alis ya, satu titik. Ini termasuk yang kedua titiknya kita taruh di jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio dalam Motis, yaitu motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Sahabat bahagia, sekarang saya sedikit sharing tentang yang namanya atau judulnya itu mood. Nah, mood, banyak orang di lapangan nyebut, mood saya lagi gak enak, mood saya lagi bahagia, mood saya lagi seneng nih. Nah, jadi kita sekarang bicara masalah mood. Nah, mood itu apa sih? Jadi tulisannya MOOD ya. Mood itu apa sih? Mood itu adalah keadaan emosional yang timbul tapi hanya sementara. Jadi emosional yang timbul tapi hanya sementara. Nah, kalau kita bicara mood itu ada dua, yaitu good mood dan bad mood. Nah, kadang moodnya bagus, nah itu good mood. Kalau bad mood itu suka mencerong, suka diajak ngobrol, nggak nyambung, perasaan selalu nggak nyaman, nah itu bad mood. Nah, karena di sini banyak yang di lapangan bad mood, maka saya akan sedikit kupas bagaimana bad mood itu yang sebenarnya. Nah, bad mood adalah suatu keadaan emosional yang timbul secara sementara. Nah, bad mood ini apa yang dirasakan orang bad mood? Banyak sekali. Satu, kadang-kadang suka atau susah untuk mengontrol emosinya. Sehingga mudah marah, tiba-tiba mudah sedih, kadang-kadang mencerut, khawatir. Itu adalah contoh dari bad mood. Yang kedua, kadang-kadang hati ini, pikiran ini gak karu-karuan, gak tahu penyebabnya, atau memang ada penyebabnya, ya hati gak karuan atau pikiran gak karuan, atau akibat bad mood kita itu konsentrasinya kurang, sehingga kalau sudah konsentrasi kurang akibat bad mood, semua yang kita lakukan mulai dari makan, tidur, kerja, itu kita sudah nggak nyaman, jadi nggak konsen, ya, jadi nggak konsen. Akhirnya apa? Semua yang kita lakukan kalau di kondisi bad mood hasilnya tidak akan bagus, justru bisa malah nggak karuan hasilnya. Nah, itu bad mood ya. Penyebabnya apa sih bad mood? Banyak. Akan saya sebutkan. Satu, kadang-kadang seseorang yang tidurnya kurang atau yang suka begadang karena tidurnya kurang, suka begadang, akhirnya waktu tidurnya itu berkurang. Terus apa? Ada hormon yang terpenting di sini pada waktu tidur. Makanya pada waktu tidur itu dibatasi, paling malam tidur adalah jam 22 atau jam 10 malam. Lewat itu kadang-kadang kita itu pasti tidurnya kurang, atau pada waktu bangun badan terasa capek semua. Pada waktu bangun mood kita nggak karuan, nggak nyaman, kayak mau emosi, mau marah, suka marah. Loh, kenapa begitu? Karena di jam 22 atau 10 itu waktunya tubuh kita untuk memproduksi namanya hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini adalah hormon yang diproduksi di pineal, di otak besar kita. Nah, hormon melatonin ini adalah hormon good mood, jadi hormon yang bisa menyebabkan kita nyaman, bahagia, tenang, seperti itu. Yang kedua, penyebab dari bad mood adalah kondisi cuaca. Nah, seperti sekarang nih, cuaca suka hujan, mendung. Nah, kadang-kadang kita sudah janjian sama teman, janjian sama klien bisnis, tapi gara-gara mendung, apalagi hujan, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah
kita nggak jadi. Kalau mau bisnis akhirnya nggak jadi. Ini gara-gara cuaca. Yang ketiga, bisa karena keluarga kita. Kadang-kadang keluarga kita menjengkelkan. Itu bisa menyebabkan kita bad mood. Mungkin selain keluarga apa? Yang keempat, teman kita. Teman yang suka menjengkelkan. Itu kadang-kadang kalau sudah teman menjengkelkan, misalnya temannya itu bad mood bisa menular. Kita pun yang dekat sebagai teman juga bad mood. Nah, jadi ada fakta kadang-kadang bad mood itu bisa menular gara-gara temennya. Seperti itu. Nah, saya akan memberikan rahasianya. Bagaimana rahasia supaya bad mood ini cepat teratasi. Satu, karena tadi itu masalah tidur terlalu malam, misalnya lebih dari jam 10 malam, maka tidurlah yang cukup dan tidur sebelum jam 10 malam. Ya, tidur sebelum jam 10 malam agar tubuh kita ini memproduksi hormon melatonin yang bisa menenangkan kita, yang bisa menyebabkan kita good mood, seperti itu. Badan tidak sakit semua. Nah, yang kedua yaitu kondisi cuaca. Bagaimana solusinya? Ya kita kalau cuaca kita kondisinya nggak bagus, mendung atau hujan, kita sudah janjian nih, ya kita cepat selesaikan. Kita telepon, kita komunikasi, terus kita melakukan aktivitas atau kegiatan yang positif di rumah. Ngapain? Mungkin mendengarkan musik, kesukaan kita apa, seperti itu. Sedangkan teman dan keluarga yang menyebabkan bad mood itu bisa kita segera selesaikan. Dengan apa? Kembali lagi dengan komunikasi. Cepat selesaikan dengan komunikasi, jangan diselesaikan dengan emosional. Nah, yang terakhir itu penyebabnya bad itu bisa karena apa? Sekarang, ekonominya sekarang begini, nggak megang uang kah? Atau uangnya kurang, mau belanja nggak bisa apa-apa, itu bad mood. Maka apa yang harus dilakukan? Belajar bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Bersyukur. Insya Allah dengan bersyukur, Allah akan menambah rezeki kita. Nah, yang terpenting kalau bad mood terutama masalah kegiatan atau aktivitas yang tidurnya biasanya malam, mulai sekarang rubahlah tidur maksimal jam 10 malam. Jadi jangan sampai lebih dari jam 10 malam. Nah, juga ada caranya kalau kita bad mood, saya kasih tahu ya, nanti dipraktekkan ini di rumah. Yang pertama yaitu namanya pernapasan head coherent. Jadi hot coherent yaitu pernapasan di mana napas kita, baik tarikan napas kita maupun hembusan mengeluarkan itu harus disesuaikan dengan detak jantung kita. Bagaimana dokter Edi caranya? Seperti ini. Jadi nanti satu titik kita taruh di sini di antara dua alis ya, satu titik. Ini termasuk yang kedua titiknya kita taruh di jantung kita. Nah, pada waktu kita tarik napas pelan-pelan itu sambil didengerin ritmenya jantung, kita tarik napas sesuai detak jantung, keluarkan napas sesuai dengan pelepasan jantung, narik lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Itu yang pertama. Cara supaya kita itu lebih tenang, lebih nyaman. Cara yang kedua adalah kita di luar rumah atau dimanapun halaman luas, yang penting kita bisa melihat pemandangan. Itu kita mau posisi berdiri lebih bagus, terus kita itu nengada gini. Sambil nengada, buka mata, kita tarik napas pelan-pelan, nikmati napas atau udara yang kita hirup, nikmati. Sambil menikmati pada waktu menarik napas, bayangkan sesuatu apapun yang kita senangi, yang kita membuat kita bahagia. Bayangkan, apalagi melihat suasana kondisi di luar, bagus sekali, sambil bayangkan. Nah, ini akan menenangkan kondisi bad mood Anda ya, sahabat bahagia. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Mbak Lia. Dok, mau tanya, ketika kita menstruasi, mood kita itu kan nggak beraturan, jadi kita gampang bad mood. Apakah bad mood itu dapat dikontrol pada saat kita menstruasi? Ya, jadi banyak sekali terutama kaum wanita atau kaum hawa pada waktu mau menstruasi, atau ada yang setelah menstruasi, atau ada yang pada waktu berjalan menstruasi itu suka bad mood, tiba-tiba marah,
salah sedikit marah, apa kelebihan sedikit juga marah. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya yaitu yang pertama, satu, selalu berpikir positif. Yang kedua, lakukan latihan napas, olah napas seperti yang saya ajarkan tadi. Yang pertama yaitu head coherent, yang menyamakan antara titik pertama, kedua di jantung. Jadi dirasakan betul seperti itu, atau dengan cara berdiri, mata dibuka, kemudian melihat sekitarnya. Bayangkan sekitarnya itu adalah suatu kondisi keadaan yang benar-benar bisa membahagiakan kita. Jadi insya Allah kalau dilakukan seperti itu, namanya olah napas, nanti kita itu akan terkendali. Kalau pas waktu menstruasi, jadi bisa mengendalikan emosionalnya yang tidak karu-karuan. Nah, sahabat bahagia, dari saya itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, tolong ada ajaran yang langsung bisa diterapkan, dipraktekkan. Nah, ini akan bermanfaat. Lakukan setiap hari, tidak masalah. Agar Anda selalu good mood dan bukan bad mood. Dari saya, Dr. Edi Dimotis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.